sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Kloke dari GPIB Margo Mulyo, Yogyakarta. Sebelum kita mengakhiri hari ini, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, pimpin kami untuk mendengarkan suara Bapa melalui firman-Mu, karena hanya firman itulah kekuatan bagi hidup kami, penghiburan kami, dan terang pada jalan hidup beriman kami. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, sesuai dengan daftar bacaan gereja, Sabda Bina Umat, kita membaca dari Kitab Amos pasal 4 ayat 4 dan 5, bacaan malam. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian itu, ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Biarkanlah korban syukur, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah Tuhan Allah. Saudara-saudara, ibadah hampir di semua agama merupakan aktivitas pusat, aktivitas utama, dan pusat daripada ibadah itu sendiri di hampir banyak agama adalah persembahan, entah mempersembahkan barang ataupun hewan. Persembahan merupakan cara untuk mengungkapkan hubungan manusia dengan Allah atau yang diperilah. Persembahan menjadi salah satu simbol kita mau mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah, dan ia juga mengungkapkan rasa hormat, rasa syukur, rasa bakti atau taksim kita kepada Allah, dan penyerahan diri kita yang total kepada Allah atau yang diperilah itu. Persembahan harus diwujudkan juga di dalam hidup sehari-hari, dan khususnya dalam relasi atau hubungan dengan manusia, sesama manusia, ya ini dengan membuat diri kita berarti atau bahasa kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan karena itu, ibadah atau persembahan menjadi pusat ibadah tidak bisa dilepaskan daripada relasi kita dengan sesama. Itulah yang diungkapkan di dalam Alkitab. Kritik Amos terhadap ibadah Israel pada waktu itu ialah justru karena di tengah-tengah realitas hidup, sebagian orang golongan atas menikmati kenikmatan dan kesuksesan, ibadah tidak punya arti lagi karena mereka beribadah dengan rupa-rupa kekayaan mereka yang diungkapkan lewat persembahan, tetapi semuanya itu dilakukan karena hasil dari penindasan dan kehidupan tidak adil. Kitab Amos punya tema, biarlah keadilan Tuhan bergulung-gulung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya pikir ini menjadi relevan di tengah kita sedang menghadapi tantangan pagebluk COVID-19. Kita diajak untuk merenungkan kembali sejauh mana ibadah-ibadah ritual kita punya dampak dan punya makna dalam kehidupan etikal kita, atau kita menyebutnya dalam ibadah aktual kita sehari-hari. Inilah waktunya untuk kita merenungkan kembali apakah ibadah kita melahirkan relasi-relasi yang baik dengan sesama, baik sesama dalam komunitas atau persekutuan jemaat maupun dengan masyarakat di sekitar kita. Banyak orang di tengah kenyataan seperti saat ini membutuhkan kepedulian, perhatian, dan uluran tangan sesamanya. Inilah bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk merenungkan kembali apa arti ibadah kita selama ini, dan bagaimana ibadah itu bisa diwujudkan dalam
realitas sulit seperti sekarang ini. Banyak gereja sudah melakukan kepedulian lewat diakonia sosial. Tetapi ini juga menjadi renungan kita. Apakah tindakan diakonia sosial kita seperti itu benar-benar keluar dari hati dan ingin menyentuh hati sesama kita, membantu kehidupannya, dan bersama mereka dalam penderitaan? Ataukah justru dia menjadi sebuah ritual baru yang kita sukai dan kita beraktivitas di sana karena kita senang saja melakukannya, bukan dengan motivasi dan dorongan untuk kemanusiaan itu sendiri. Itulah yang menjadi kritik pedas Amos ketika dia katakan, beribadahlah. Gilgal dan Betel menjadi dua tempat ibadah yang terkenal pada waktunya. Beribadahlah di sana, katanya, dengan perbuatan jahat. Karena ibadah mereka tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan yang memperdulikan sesama dalam kemanusiaan mereka. Karena itu Amos berteriak bahwa keadilan tidak ada di sana. Mereka menindas sesamanya, tetapi bergembira dan merasa bahwa relasi mereka dengan Tuhan sudah oke saja. Banyak ibadah kita hanya menjadi kepuasan dan kepentingan bagi diri sendiri, tetapi malam ini kita diingatkan oleh Amos bahwa ibadah harus selalu punya wujud dalam relasi dengan sesama, khususnya relasi yang menopang, yang menguatkan, menolong, dan yang memulihkan kehidupan bersama. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Allah penuh rahmat dan kasih, kami berterima kasih malam ini firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami, tapi juga menegur kami, agar kami merenungkan kembali semua ibadah-ibadah ritual kami untuk mempertanyakannya dan merefleksikannya bagi hidup kemanusiaan yang kini di mana-mana sedang ditantang menjadi sulit akibat pagebluk COVID-19 ini. Tuhan, tolong kami sebagai gereja Tuhan, tapi juga tolong kami sebagai pribadi-pribadi Kristiani untuk menyatakan ibadah yang sesungguhnya lewat kepedulian kami, lewat cinta kasih kami, dan lewat bantuan, topangan kami bagi sesama yang membutuhkan. Kami tetap mendoakan pemerintah dalam usaha untuk mencegah dan mengakhiri, memutus mata rantai COVID-19 ini. Berkati semua kebijakan yang diambil, tetapi juga berkati penanganan yang dilakukan lewat satuan tugas dari tingkat nasional sampai ke desa-desa. Kami tetap mendoakan para medis, dokter, juru rawat, petugas rumah sakit, petugas ambulans, bahkan petugas di pemakaman-pemakaman yang bekerja begitu rupa untuk kemanusiaan. Jagai mereka dan tolonglah mereka, jagai keluarga dan rumah tangga mereka, jauhkan dari sakit penyakit. Kami mendoakan juga gereja Tuhan di mana-mana tempat di Persada Nusantara ini. Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan untuk di tengah situasi ini tetap bersaksi sebagai tubuh Kristus yang memulihkan, yang menolong, yang menyelamatkan, dan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan sudah sertai kami sepanjang hari ini. Keluarga demi keluarga, sekalipun kami harus tetap tinggal di rumah, Tuhan telah menyertai kami dan memberikan bagi kami berkat kecukupan lahir dan batin. Kini kami mau mengakhiri hari ini dengan ucapan syukur dan memohon perlindungan-Mu bagi keluarga kami, bagi kota kami, provinsi kami, dan negeri kami tercinta ini. Ampuni segala kekurangan, kelalaian, bahkan salah dan dosa yang kami perbuat sepanjang hari ini. Dan sambut dengar doa kami bersama doa semua banyak orang yang menggantungkan keprihatinan dan beban hidup mereka hanya kepadamu sebagai naungan, tempat perlindungan, dan benteng yang kokoh. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kepedulian seorang dengan yang lain, tetap semangat, Tuhan memberkati.
GPIB bergerak. Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19. Namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.